Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga pada hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam kegiatan pembelajaran agama Kristen. Nah, tetap semangat. Ada yang sakit anak-anak? Oke, baiklah, puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesehatan. Dan hari ini kita akan belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sebelum kita membahas kegiatan pembelajaran berkomunikasi dengan Tuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar. Engkau memberkati kami supaya dapat mengikuti pelajaran dari awal hingga berakhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang berkomunikasi dengan Tuhan, sebaiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Baik, kita akan bernyanyi tentang di doa ibuku. Ya, sambil mendengarkan musiknya, kita mengikuti yang lagunya. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, berkunjung menerang di sore hari nan sepi. Ibuku berdoa, aku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, aku kunjung menerang di sore hari nan sepi. Ibuku berdoa, aku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Nah anak-anak, kita sudah menyanyi tentang lagu di doa ibuku. Nah pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bacalah dan temukanlah. Dan pada saat hari ini kita akan belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, berdasarkan lagu tadi yang sudah kita nyanyikan tentang di doa ibuku, kira-kira apa sih doa itu menurut anak-anak? Ya, doa adalah kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Jadi
Dan melalui tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan ya makna doa dalam kehidupan umat Kristen. Dan yang berikutnya anak-anak dapat memahami makna doa dalam kisah doa Bapa Kami yang mencerminkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan yang berikutnya dari tujuan pembelajaran ini yaitu diharapkan nanti anak-anak dapat menyebutkan ya contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di gereja, di rumah, dan juga di sekolah. Dan berikutnya diharapkan nanti setelah mendengarkan penjelasan lalu menggali informasi, anak-anak dapat menuliskan ya, sebuah doa pribadi tentang cita-cita. Dan yang berikutnya diharapkan dari pembelajaran ini anak-anak dapat mencontohkan sikap berdoa yang baik dan yang benar. Dan kompetisi dasar kita pada hari ini 1.2 mengakui pentingnya menjalin hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah, dan 2.2 memiliki hubungan yang akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. Dan yang 3.3 memahami arti menjalin hubungan akrab dengan Allah sebagai wujud ibadah. Dan 4.2 anak-anak mempraktikkan kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita belajar memahami dan menggali makna doa melalui kisah doa yang dijawab dan melalui bacaan Alkitab yaitu doa Bapa Kami dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Dan yang berikutnya anak-anak mengerjakan tugas yaitu menjawab soal secara lisan, kemudian menjawab soal esai, dan yang berikutnya nanti anak-anak menuliskan doa tentang cita-cita. Nah, baik, untuk memahami pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar dari kisah doa yang dijawab. Nah, anak-anak, dari kisah ini anak-anak bisa membaca atau melihat di buku siswa yang terdapat di halaman 35 sampai halaman 37. Jadi anak-anak bisa menyimak di situ, dan kemudian anak-anak boleh mendengarkan cerita Pak Guru. Dia itu tinggal di pinggir sungai. Kakek yang saleh ini dia sangat terkenal ya, setia beribadah. Kemudian dia juga rajin berdoa. Selain dia rajin berdoa, dia juga suka menolong. Jadi dia sangat dikenal di desa itu oleh karena kesalehannya. Dan pada satu ketika hujan turun lebat di desa itu. Kebetulan sang kakek tinggal di pinggir sungai. Nah, ketika hujan semakin lebat dan menyebabkan terjadinya banjir dan kemudian karena air semakin naik dan pemerintah desa tersebut menyarankan agar warga yang ada di sekitar pinggiran sungai untuk mengungsi. Nah, sebagai orang yang beriman, ya kakek itu memiliki sebuah keyakinan dan dia memiliki sebuah keyakinan yang sangat kokoh. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dan dia ingin bahwa hujan yang lebat ini segera diredakan supaya tidak terjadi banjir. Nah, tetapi apa yang terjadi? Nah, banjir pun tetap tidak bisa dihindari. Akhirnya kepala desa datang menjemput si kakek ini supaya dia dievakuasi dari banjir. Tetapi ketika kepala desa menawarkan untuk dievakuasi, si kakek menolaknya. Dan kepala desa pun memahami karena si kakek punya alasan bahwa dia yakin bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Akhirnya kepala desa pun pergi meninggalkan si kakek.
Dan kemudian si kakek terus berdoa dan berdoa. Tetapi hujan pun tak kunjung reda. Akhirnya datanglah para regu penyelamat untuk menyelamatkan si kakek. Tetapi si kakek pun berdalih dengan hal yang sama seperti ketika dia mengatakan ke kepala desa bahwa dia begitu yakin Tuhan akan menjawab doanya, dan itu pun bantuan dari regu penyelamat ditolaknya. Kemudian si kakek berdoa terus, tetapi hujan pun tak kunjung reda dan akhirnya menenggelamkan banyak rumah. Dan akhirnya regu penyelamat pun datang dengan helikopter untuk menyelamatkan si kakek. Tetapi lagi-lagi kakek menolaknya. Dia tidak mau dievakuasi. Dan si kakek berdoa kepada Tuhan, tetapi hujan tidak bisa dihindari dan menenggelamkan si kakek, dan akhirnya si kakek pun meninggal. Nah, setelah meninggal, karena si kakek ini adalah orang yang saleh, taat kepada Tuhan, beribadah dan melakukan kebenaran firman Tuhan, akhirnya si kakek naik ke surga. Nah, setelah kakek naik ke surga, si kakek protes kepada Tuhan. Dia merasa kenapa doanya kok tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi di situ Tuhan menjelaskan kepada si kakek. Nah, Tuhan menjelaskan bahwa saya sudah mendengarkan doamu. Ketika kamu selesai doa yang pertama, kata Tuhan, saya sudah menyuruh kepala desa untuk datang menjemput kamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan kepala desa, kamu malah menolaknya. Dan yang kedua, ketika kamu setelah selesai berdoa, saya mendatangkan regu penyelamat untuk menjemput kamu supaya dievakuasi. Lagi-lagi kamu menolaknya, kata Tuhan. Dan yang ketiga, setelah kamu berdoa, saya mendatangkan helikopter untuk menyelamatkan kamu. Tetapi lagi-lagi kamu menolaknya. Jadi semua yang kamu doakan sudah saya jawab. Akhirnya si kakek pun sadar, dan dia baru tahu bahwa ternyata rencana dia dengan rencana Tuhan berbeda, tidak sama. Tuhan berkehendak lain, tetapi si kakek berkeinginan yang lain. Nah, jadi anak-anak, dari cerita tentang si kakek ini ya, kita ada belajar beberapa hal. Yang pertama, kita belajar tentang cara berkomunikasi dengan Tuhan atau berbicara kepada Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihat ya, ketika banjir datang, apa yang dilakukan si kakek? Si kakek berkomunikasi melalui doa yang disampaikannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, juga kita belajar melalui doa ini menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, baik berupa cerita menyenangkan maupun keluh kesah ataupun menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan si kakek tadi, dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, berkeluh kesah, dia menginginkan banjir reda, tetapi tidak seperti apa yang diinginkan oleh si kakek. Dan yang berikutnya, kita juga melihat bahwa Tuhan menjawab doa sesuai dengan kehendaknya. Nah, tadi kita sudah melihat ya, si kakek ketika dia berdoa, keinginannya supaya hujan reda. Tetapi apa yang terjadi? Malah sebaliknya, hujan semakin lebat, banjir semakin tinggi. Berarti Tuhan menghendaki hujan lebat, bukan menuruti keinginan si kakek. Yang berikutnya, kita belajar bahwa dalam menyampaikan doa kita harus memiliki motivasi atau tujuan yang jelas ya, bukan untuk keinginan yang egois atau jahat terhadap orang lain. Misalnya contohnya, saya berdoa supaya semoga si A jangan naik kelas, biar aku aja yang naik kelas. Atau lain, kamu berdoa sama temanmu, biar aja dia nilainya jelek, saya aja yang bagus. Nah, itu motivasi yang jahat, motivasi yang
keliru, ini hanya untuk keinginan semata. Nah, itu tidak baik. Nah, kalau kita melihat dari cerita si kakek, tadi kan kakek punya motivasi bahwa keinginannya supaya hujan diredakan. Memang tidak salah sih untuk menyelamatkan banyak orang, tetapi kan Tuhan punya kehendak lain. Dan yang berikutnya, dengan doa kita melihat supaya kita semakin dekat dan kita juga belajar memahami kehendak Allah, ya. Jadi melalui doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita dapat berkomunikasi, lalu kita juga dapat semakin dekat sama Tuhan, dan sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan, kita belajar memahami apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Nah, dari cerita ini kita belajar. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa berdoa dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi kita berdoa kepada Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Oh, hanya jam sekian boleh berdoa. Oh, hanya jam 8 boleh berdoa. Nah, tidak. Jadi kita boleh berdoa kapan saja kita mau. Kita mau berdoa pagi kah, siang kah, malam kah, atau tengah malam kah, tidak ada yang membatasi. Setiap saat tidak ada yang membatasi kita. Nah, kapan, di mana, tempatnya juga tidak terbatas. Nah, kita bisa berdoa di mana saja tempat, tidak peduli tempatnya, apakah itu kotor, apakah itu tidak cocok, atau lain sebagainya. Tetapi kita dapat berdoa dan melakukannya di mana saja. Tuhan melihat bukan tempatnya, ya, tetapi keinginan hati kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, baik anak-anak. Nah, dari cerita kisah doa yang dijawab oleh Tuhan, kita belajar memahami bahwa doa itu adalah sebuah komunikasi untuk menyampaikan keinginan kita berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah, anak-anak, kira-kira dari penjelasan ini, adakah hal-hal yang ingin ditanyakan? Silakan anak-anak. Baik, kalau sudah jelas, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akan memahami makna doa berdasarkan doa Bapa kami yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Baik, anak-anak, silakan membuka Alkitabnya. Pak Guru akan membuka Alkitab dan kita akan baca bersama-sama. Pak Guru akan membacakannya buat kita. Ayat yang 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, dari pembacaan Alkitab kita hari ini kita akan belajar tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat ada beberapa hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kita akan melihat dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-9, ya. Di situ dikatakan, Bapa kami yang di surga. Di sana dikatakan Bapa kami yang di surga. Nah, ayat ini menunjukkan sebuah kedekatan, ya, antara ayah dan anak. Jadi ada hubungan di mana Bapa kami yang ada di surga. Ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa antara manusia dengan Tuhan itu memiliki hubungan yang dekat. Dia menggambarkan bahwa seolah-olah anak-anak itu berbicara kepada ayahnya, tidak ada yang menghalangi, tidak ada pembatas. Jadi itu begitu dekat. Nah, di situ. Dan yang kedua, kita melihat bahwa hubungan ayah dan anak ini dilandasi ada rasa sayang.
atau rasa kepedulian satu sama lain. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam Matius pasal 6 ayat 9 ini dia mengatakan bahwa antara Allah dan manusia itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Berikutnya anak-anak kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9b sampai yang ke-10a. Di sana dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Nah, di dalam ayat ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa ada satu kata tadi, dikuduskanlah namamu. Nah, pada ayat ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat mulia, sangat kudus. Hanya Dia yang layak disembah. Tidak ada Allah lain yang seperti Allah. Jadi dalam doa ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan pada kita bahwa tempat kita berbicara, tempat kita menyampaikan isi hati kita itu adalah Allah yang mulia, Allah yang kudus. Hanya Dia yang patut disembah dan layak dipuji. Dan yang berikutnya kita juga akan melihat di ayat berikutnya, yaitu datanglah kerajaanmu. Nah, dari ayat ini Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Allah itu ada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih, persaudaraan, dan juga damai sejahtera. Nah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa dalam pemerintahan Allah itu ada nilai-nilai kebenaran, ada nilai keadilan, ada nilai kasih, persaudaraan, dan damai sejahtera. Jadi makanya dikatakan datanglah kerajaan. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita dalam doa supaya kita menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita ini ada kebenaran, ada keadilan, ada kasih persaudaraan, dan juga ada damai sejahtera. Nah, jadi yang berikutnya anak-anak, di sana dikatakan di ayat 6 pasal 10b, di sana dikatakan jadilah kehendakmu. Nah, dari ayat ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kita hanya berserah dan menyerahkan jawaban doa itu, wewenangnya ada kepada Tuhan. Jadi yang punya hak, yang punya wewenang sepenuhnya untuk menjawab doa kita itu hanyalah Tuhan. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan jadilah kehendakmu. Ini maksudnya adalah supaya kita itu benar-benar berserah dan menyerahkan seluruh isi doa kita itu kepada Tuhan sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendaknya. Jadi bukan keinginan manusia, karena keinginan manusia adalah keinginan daging, hanya mementingkan kesenangan sesaat, hanya mementingkan keegoisan manusia. Tetapi Tuhan punya kehendak yang mulia. Tadi pada ayat sebelumnya bahwa keinginan Tuhan itu adalah ada damai sejahtera, ada kasih, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya anak-anak, dari doa Bapa kami ini kita melihat di ayat 6, pasal 6 ayat 11 sampai 13, sana dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah anak-anak, ayat yang ke-11, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada ayat ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan atau bukan sesuai dengan kehendak manusia. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita menyampaikan itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, hari ini kita butuhnya apa? Ya, kita sampaikan kepada Tuhan. Misalnya hari ini kita butuhnya hanya sepeda motor, ya kita berdoa mintanya sepeda motor, jangan mintanya mobil. Itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Dan yang kedua dari ayat ini
juga kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapat ya. Kenapa? Karena manusia selalu memiliki sikap ketamakan. Kenapa itu? Karena selalu merasa tidak puas. Sudah punya mobil 1, pingin mobil 2. Sudah pingin mobil 2, pingin mobil 3. Sudah punya rumah 4, pingin 5 lagi. Jadi itu menunjukkan bahwa manusia tamak. Dari doa ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kenapa ada banyak orang yang melakukan kejahatan? Karena mereka tidak mensyukuri dengan apa yang sudah mereka miliki. Mereka tidak puas sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Dan yang berikutnya dari ayat ini Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan bahwa manusia itu sebetulnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tanpa Tuhan manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatunya. Nah, jadi anak-anak, dari cerita ini, ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tetap mensyukuri apa yang kita miliki dan mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Dan yang seterusnya juga di sana dikatakan pada ayat yang ke-12, ampunilah kesalahan kami. Itu dikatakan, ampunilah kesalahan kami. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Artinya, hampir setiap saat manusia selalu melakukan kesalahan. Makanya tidak jarang ya kita menemukan orang maaf, atau melakukan hal-hal yang mungkin itu tidak disengaja, tetapi itu juga sudah merupakan kesalahan. Jadi manusia tidak lepas dari kesalahan. Jadi doa ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia itu adalah bukan orang yang sempurna, bukan yang bisa melakukan banyak hal, tetapi manusia juga punya banyak kesalahan. Dia perlu, Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kita ini banyak kesalahan. Dan yang berikutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, dari ayat ini juga Tuhan Yesus mengajarkan bahwa selalu ada godaan dan cobaan untuk berbuat curang dan berbuat jahat. Betul? Jadi selalu ada godaan. Kamu mungkin hari ini ya, kalau melihat uang ayahnya bertaburan, apa yang kamu lakukan? Kamu mengambil atau kamu memberitahu ayahnya, ayah uangnya jatuh, atau kamu biarkan saja nanti kamu ambil uang. Nah, itu sebuah godaan. Jadi anak-anak, di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa manusia itu tidak lepas dari godaan berbuat jahat. Oleh sebab itu perlu memohon dan meminta perlindungan kepada Tuhan supaya kita ini dikontrol untuk hidup yang berkenan, untuk hidup yang melakukan kehendak Allah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Allah kehendaki. Makanya di ayat ini Tuhan Yesus, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dia mengajarkan kita supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan di sini juga ayat ini juga supaya manusia ya, agar meminta perlindungan dari Tuhan untuk menjaga hatinya, pikirannya, perasaannya dari segala yang jahat, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Dari doa Bapa kami ini kita akan belajar yang pertama, doa itu bukan hanya sekedar kesempatan ya untuk kita meminta apa saja yang kita inginkan kepada Tuhan. Tidak. Tapi di dalam doa ini kita meminta keinginan kita tuh sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia ya. Dan yang kedua, kita juga belajar di dalam doa kita juga perlu memuji, memuliakan Tuhan. Makanya tadi di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, itu menunjukkan bahwa
kita harus memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa. Dan yang berikutnya, di dalam doa kita juga meminta harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, bukan kehendak manusia. Nah, jadi makanya tadi jadilah kehendakmu. Jadi artinya di sini dia katakan bukan berdasarkan kehendak manusia, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang manusia lebih menonjolkan kehendaknya daripada kehendak Tuhan. Dan yang berikutnya, di dalam doa kita juga diakhiri dengan kata amin. Nah, artinya apa? Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap hal yang kita doakan. Jadi kita yakin bahwa jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, baik anak-anak, dari cerita atau dari kisah doa Bapa kami, kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan anak-anak. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke, baik, semuanya sudah jelas. Dan sekarang anak-anak kita lanjutkan dengan mengerjakan tugas. Nah, tugas yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan secara lisan. Nah, ini pertanyaannya, kita akan lihat. Mengapa si kakek tidak mau menemui orang yang berusaha menyelamatkannya dari banjir? Kenapa? Ada yang tahu? Silakan berikan komentarnya anak-anak. Iya, karena si kakek begitu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak demikian ya. Tuhan berkehendak lain. Jadi banjir tetap terjadi dan akhirnya si kakek pun meninggal ya. Dari cerita si kakek ini kita belajar bahwa Tuhan memiliki rencana yang lain. Dan yang kedua, apakah Tuhan mengerti maksud doa si kakek? Ayo, silakan berikan tanggapannya. Iya, sudah pasti mengerti, karena Allah Maha Tahu. Nah, tapi kenapa kok si kakek malah meninggal? Nah, sekali lagi ya, karena Tuhan memiliki rencana lain. Jadi rencana manusia dengan rencana Tuhan tidak sama ya. Sekarang kan manusia pinginnya yang enak-enak saja, tapi kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Jadi bukan kehendak Tuhan. Berikutnya, jika kamu menjadi si kakek dalam cerita itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ya itu terserah ya. Kalau kamu mau menyelamatkan diri melalui jemputan kepala desa atau rekrut penyelamat atau helikopter, itu adalah pilihan. Nah, jadi intinya dari cerita si kakek nanti kita belajar tentang bagaimana kita menceritakan hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, dan tetap doa kita dijawab menurut kehendak Tuhan. Nah, berikutnya anak-anak akan mengerjakan tugas, yaitu menjawab soal esai, kemudian menulis doa pribadi. Nah, setelah menjawab soal esai dan menulis doa pribadi, nanti anak-anak akan mempraktekkan cara berdoa yang baik dan yang benar melalui doa yang sudah ditulis. Baik anak-anak, silakan mengambil tugasnya. Baik, apa semua sudah selesai? Oke, baik. Kalau sudah selesai, silakan anak-anak untuk maju mempraktekkan doa yang ingin disampaikan. Anak Kristi, silakan. Ya, baik ya. Anak Kristi sudah melakukannya dengan baik dan berdoa dengan baik dan menyampaikan isi hatinya, mulai doa tentang cita-cita. Anak Dona, ya, silakan maju. Ya, ternyata anak Dona juga cukup baik ya. Dia sudah menyampaikan isi hatinya melalui doa tentang cita-citanya.
Semoga apa yang dicita-citakannya dapat dijawab oleh Tuhan. Amin ya. Kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, doa adalah napas kehidupan orang percaya. Nah, jika seorang tidak berdoa, maka dia dikatakan tidak bernapas. Kenapa demikian? Karena dia dianggap mati ya secara rohani. Jadi doa ini sangat penting bagi orang percaya. Karena melalui doa ini kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, kita dapat mengerti kehendak Allah dan menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, keluh kesah kita kepada Tuhan, baik itu berupa kebahagiaan atau keinginan atau harapan dapat kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kemudian kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita menurut kebutuhan yang kita butuhkan ya, bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan ya. Dan jadi sebagai orang percaya ya, kita harus memiliki waktu ya untuk berdoa. Kita harus memiliki jam-jam doa untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak boleh melalaikan ya. Kita berdoa di mana saja, karena dengan berdoa akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Nah, baik anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita. Kiranya anak-anak dapat mempraktekkan doa ini dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan juga anak-anak terus menjaga kesehatan, dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan, dan apapun yang kamu cita-citakan semoga dijawab oleh Tuhan. Dan kita akan mengakhiri pelajaran kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengakhiri pembelajaran ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk tetap setia berdoa dan beribadah kepada Engkau. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Dialah Engkau yang memberkati dan menyertai kami. Dan kami akhiri pelajaran ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai kita berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus